Saya ingin konsentrasinya di situ. Anda yang menobatkan pada diri Yesus itu ada unsur ilahi atau Yesus? Sama berarti seperti Bang Juma mengilahikan Allah ya. Ya, Allah memang sudah mengaku dirinya Allah. Mengaku ilahi, tiada Tuhan selain aku. Akulah yang maha kuasa, akulah yang maha perkasa. Itu klaimnya. Sekarang, ada nggak Yesus mengatakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah lunyuk, kali ini kita akan menyaksikan debatnya Bang Zuma menghadapi oknum Kristen, yang mana oknum Kristen ini hanya memberikan asumsi belaka. Seperti apakah asumsi dari oknum Kristen ini? Kalau begitu, mari kita saksikan. Dan itu ada di dalam diri umat-umat Kristiani, Bang Zuma. Artinya setelah Yesus kebangkit, maka nantinya akan dikirimkan penghibur yang itu ada di dalam pribadi kita sebagai umat Kristiani. Seperti itu, Bang Zuma. Iya. Jadi bukan tanda-tanda yang ini kan yang kita pertanyakan ya, yang kita pertanyakan adalah di mana Tuhan Yesus Kristus menyebutkan kalau dia adalah Allah, kalau dia adalah Yahweh dalam selama dari masa dari bangkit sampai naik ke surga, seperti itu kan? Iya. Dia Yesus ini lebih dahsyat sebelum dia keluar dari kubur dibandingkan setelah dia keluar dari kubur. Karena pada saat dia belum keluar dari kubur, dia melakukan tanda-tanda yang sangat banyak. Membangkitkan orang mati. Lalu kemudian dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan dirinya juga melihat dirinya, melihat Bapa dan seterusnya. Tapi ending dari itu semua adalah bahwa jikalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, semua yang aku lakukan ini menjadi bukti bagimu, menjadi saksi bagimu bahwa aku ini adalah rasul. Itu ketika dia hidup. Setelah kematian, tak ada sedikit pun kemudian upaya Yesus yang dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk menyatakan bahwa jangan kau menyembah Yahweh, akulah Yahweh itu. Buktinya hari ini orang Yahudi masih menyembah Yahweh. Betul. Nah, terus kenapa Yesus yang adalah Yahweh selama 40 hari itu tidak datang kepada mereka-mereka ini? Namanya Tuhan kan dia punya kuasa untuk mengatakan, hei berhenti kau menyembah, akulah Tuhanmu. Jangan lagi kau tolak aku, dulu kau boleh menolakku karena aku masih manusia. Sekarang ini aku keluar dari kubur nih, mengajarkan kalian nih bahwa aku ini adalah Yahweh yang kau sembah selama ini. Berhenti menyembah yang ada di dalam sinagogi. Akulah Tuhanmu, akulah sembahanmu yang seharusnya. Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Euforia ini justru muncul dari gereja-gereja, Bang. Yesuslah Yahweh itu. Tapi Yesus sendiri tidak mengajarkan kalau dia Yahweh. 40 hari itu kerjanya apa? Hanya menampakkan diri, memperlihatkan diri kepada orang-orang, kepada muridnya. Cuman begitu doang. Terus bukti bahwa dia itu adalah ilahi, yang adalah Yahweh sendiri itu apa? Selama 40 hari itu nggak ada, Bang. Kalau kita melihat dalam Lukas 24 nomor 37 sampai 40, Yesus hanya menampakkan diri kepada mereka. Muridnya responnya menganggap dia hantu. Muridnya ketakutan. Lalu dia perlihatkan, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Murid masih ragu, murid masih takut. Lalu dia minta makanan kan? Adakah di antaramu makanan? Berikanlah kepadaku. Dikasihkan goreng, dikasih sedikit madu. Ini apa? Bukti apa ini? Bukti dia Yahweh gitu? Bukti dia Tuhan? Gak ada, Bang. Justru kalau kita lihat bahwasanya 40 hari 40 malam itu dia hanya seperti orang yang sedang, seperti hantu yang meneror orang. Menampakkan diri dalam rupa yang lain, memperlihatkan tiba-tiba aja muncul, mengagetkan orang-orang, membuat orang takut dan seterusnya. Ini hanya menampakkan seperti hantu. Bukan penampakan selayaknya pencipta langit dan bumi yang sudah kembali kepada keadaannya
di atas keadaan manusia. Ini malah tak ada sama sekali tanda-tanda ketuhanan. Nanti setelah Paulus, setelah penulis Wahyu, setelah Lukas, Markus menulis sesuatu yang mungkin menurut orang-orang barat, oh ini dewa, oh ini inkarnasi dewa kita, barulah kemudian dia dijadikan sebagai sembahan. 40 hari itu orang-orang Yahudi, orang Farisi tidak ada melakukan kemudian upaya-upaya yang mengheboh. Yahweh yang tak bisa dilihat sekarang sudah bisa dilihat. Yahweh yang bukan manusia sekarang sudah menjadi manusia, sekarang sudah menjadi anak manusia, dan tidak ada. Sampai hari ini tidak ada euforia di antara mereka. Mulai dari kejadian 40 hari sampai dengan detik ini adanya cuma di barat. Nah, setahu saya barat dalam hal ini Roma Yunani, jauh sebelum Kristen mereka sudah menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Jadi ketika saya melihat di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, Paulus di sana ketika datang ke Athena, kata beliau, apa yang kalian sembah yang kalian tidak mengenalnya selama ini, yaitu dewa agnostos theos, inilah yang kuajarkan kepada kalian, yaitu Yesus. Berarti kesimpulan saya, orang-orang Athena hanya mengganti nama doang. Yang tadinya sembahan-sembahan mereka ganti menjadi Yesus namanya, tapi oknumnya sama. Itu yang tercatat di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Bisa kita lihat dari 19, 20, 21, 22, 23 endingnya. Bagaimana Paulus mengajarkan bahwa yang kau sembah selama ini, yang kalian tidak kenal tapi kalian sembah, inilah sekarang yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Berarti selama ini yang kami sembah, yang adalah dewa Athena, sekarang juga Paulus datang mengajarkan dewa yang sama tapi beda nama. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus untuk mengajarkan orang-orang Athena menyembah kepada dewa mereka, tapi dalam skala prioritas bernama Yesus, bukan lagi bernama agnostos theos, tapi Yesus. Makanya mereka bukannya menghancurkan rumah ibadah, bukannya menghancurkan patung-patung dewa-dewa mereka. Enggak. Justru mereka melanjutkan tradisi lama dengan mengganti Yesus doang. Yang tadinya agnostos theos, Zeus, mereka menggantinya Yesus. Makanya Natalan masih berlanjut, makanya mingguan masih ibadah mingguan, makanya tetap aja makan babi, mereka tidak bersunat. Karena kenapa? Tradisi tidak berubah, cuma nama sembahan yang berbeda. Begitu, Bang. Nah, pertanyaannya sebenarnya Bang Juma, kalau saya mendengar dari pernyataan ini ya, balik lagi ke hakikat dasar Allah itu apa sebenarnya? Tanya ke saya. Hakikat daripada pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Bisa kita lihat di dalam 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Bahkan Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengarkan suaranya, kau tidak pernah melihat wujudnya. Betul. Itu kata Yesus. Betul. Nah, berarti yang keluar dari kubur ini kan bisa dilihat wujudnya, bisa didengarkan suaranya. Berarti dia bukan hakikat Tuhan itu sendiri. Yang dilihat, yang terlihat itu adalah hakikatnya sebagai manusia, bukan berarti keilahiannya. Tapi berarti Tuhan, ya, berarti Tuhan ada dua hakikat. Tidak hanya dua hakikat, Bang Zuma. Jadi berapa hakikat Tuhan itu? Dia bisa dalam bentuk hakikat apapun. Karena di Alkitab itu sendiri, dia bisa dalam bentuk api, dia bisa dalam bentuk roh, dia bisa dalam bentuk guntur yang berbicara. Ya, kalau kita lihat hakikat Allah yang berbicara dengan nabi-nabi, ya nabi-nabi di Alkitab itu wujudnya banyak. Oh, berarti menurut saudara Tuhan itu bisa terbatas gitu ya? Tidak terbatas, justru karena ketidakterbatasannya
kenapa makanya dia mampu, dia bisa, karena Allah itu tidak terbatas, dia ya jadi manusia juga bisa. Dan Justru, itu dicatat Abang. oleh sejarah. Kalau Oke. bahkan mungkin sepengetahuan saya kilas ya, di Quran pun disebutkan kalau Maria mengandung Yesus sebagai anak Allah, dan tidak ada laki-laki yang bersetubuh dengan Maria sebelum kehamilannya. Seperti Oke, baik. Kalau menurut pandangan saya, Tuhan Maha Kuasa itu tidak bisa dibatasin. betul, setuju. Nah, kenapa ketika dia menjadi manusia dia terbatas? Contoh, Yesus berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terbatas. Betul, sebagai manusia. Berarti, ya, sebagai manusia itulah makanya dia terbatas. Makanya dia nggak bisa jadi, makanya dia nggak bisa jadi manusia karena dia nggak bisa jadi terbatas. Ya, tapi karena unsur keilahiannya tetap sempurna, dia tetap 100% Allah juga, Yahweh itu sendiri. Bagaimana ceritanya, Bang? Ketika dia menjadi manusia, dia terbatas. Betul, karena Lalu yang tadi saya berarti bilang, Tuhan 100 terbatas. dia itu 1000% Yahweh dan 1000% wujud manusia, physically, punya jantung, punya semua anggota tubuh seperti manusia, dan bisa Oke, sekarang sebagai manusia terbatas enggak? terbatas. Yang manusia ini Lapar. siapa? Yang manusia ini siapa? Yang manusia ini fisik Yesus, Dia Yahweh atau bukan? Yahweh, Terbatas enggak? tidak terbatas sebagai Yahweh. Lah, berarti sama ketika Anda mengatakan ini polpen, dia tidak terbatas sebagai ikan. Beda logikanya, karena Kenapa bisa begitu? Faktanya Beda Yesus manusia. Anda mengatakan Faktanya Tuhan Yesus tidak manusia. Iya, berarti terbatas Tuhan Anda kan? sebagai manusia dia terbatas. Tapi Ya udah, manusia berarti mana, Tuhan Anda. Bang Zuma, manusia mana yang menurut kitab Anda, Iya. jika memang pemahamannya adalah Yesus itu adalah Nabi Isa, Iya. jika sama ya Bang Zuma ya, Iya. yang masih hidup dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang, jika tidak memiliki unsur keilahian. Oke, baik. Tuhan itu tidak terbatas kan? Betul, justru karena tidak Kalau- terbatas. Tunggu. Kalau Tuhan ingin menciptakan manusia sampai miliaran tahun gak mati, Tuhan bisa nggak? Bisa, Bisa. Tapi status manusia yang diciptakan miliaran tahun ini berubah nggak menjadi Tuhan? ya tergantung. Saya tanya kepada saudara, apakah Tuhan yang Maha Kuasa mampu menjadikan satu manusia hidup miliaran tahun? Bisa. Bisa, Apakah betul. hidup? Apakah manusia ini berubah jadi Tuhan karena dia hidup miliaran tahun? Bukan. Balik lagi, unsur bukan. keilahiannya apakah Bukan. sama dengan apa yang Kenapa? dinubuatkan? Karena iya, Yesus sendiri mengatakan apa kesaksiannya? Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Bukan Bapa itu sendiri. Utusan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Kristen, khususnya yang ada di Indonesia, ketika menerima ajaran Yesus, bukan dari Yesus langsung ke Kristen, tapi ajaran Yesus difilter dulu di meja Roma Katolik dan juga Protestan, di mana mereka menganut ajaran politeisme dari nenek moyang mereka, masuk ke Indonesia, sehingga utusan Tuhan pun dijadikan Tuhan. Tidak murni, Bang. Tidak ada orang Yahudi, murid-murid Yesus ke Indonesia ngajarin kita Katolik atau Protestan, nggak ada. Yang datang itu adalah penganut ajaran politeisme, punya keturunan. Datanglah Belanda, datanglah Portugis masuk ke Indonesia. Namun sebelumnya
mereka menggodok dulu supaya dewa-dewa mereka itu nggak ditinggalkan. Maka ajaran orang Yahudi dimasukkan ke dalam ajaran mereka. Kemudian mereka mengolah sehingga dewa itu masih diajarkan sampai hari ini. Ada dewa Bapa, dewa Anak, dan dewa Roh. Masih ada 3 unsur Trimurti ini masih melekat. Yesus ketika dia mengajar, dia tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian tentang Katolik, tentang Protestan. Nah, kembali kepada hal yang tadi, ketika Tuhan tidak terbatas, mampu nggak Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu. Mampu nggak Tuhan menciptakan kemudian manusia dengan ribuan mukjizat? Mampu. Tapi mampukah Tuhan membuat dirinya menjadi bukan Tuhan? Mampu. Berarti dia membuat dirinya bukan Tuhan. Bukan Tuhan lagi. Nah, sebagai manusia dia bukan Tuhan, Bang Juma. Iya, terus Tuhannya kemana dia Tuhannya? Unsur keilahiannya tetap sama. Makanya kami menyebutkan bahwa Allah itu adalah firman, firman itu yang menjadi manusia. Baik. Ada unsur menjadi manusianya. Nah, karena ketidakterbatasannya, ya bebas dia mau jadi apa, mau jadi manusia juga boleh dong. Nah, kenapa hilang keilahiannya ketika dia jadi manusia? Buktinya ketika dia menjadi manusia dia bukan ilahi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Mana unsur ilahinya? Ya, karena dia memilih menjadi manusia, Bang Juma. Iya, unsur ilahinya mana ketika dia sudah jadi manusia? Ketika dia jadi manusia, dia hidup sebagai manusia. Dan terus dia unsur tidak ilahinya membuktikan kalau dia adalah Allah. Ya, itu menurut Anda yang mengimaninya sebagai ilah. Sekarang unsur keilahian manusia ini mana? Mana? Unsur keilahiannya gimana ya? Menjelaskannya ya. Iya, mana unsur keilahiannya? Begini Bang Juma. Ketika Bang Juma mengimani Allah adalah Maha Pencipta, Allah adalah tidak terbatas. Artinya Bang Juma tidak perlu melihat fisiknya kan, bentuknya seperti apa. Iya, karena segala sesuatu yang berbentuk di bumi ini itu ada batasnya. Betul. Sedangkan pencipta tidak terbatas. Betul. Nah, unsur itu yang tidak perlu kita korek dari sebuah fisik Tuhan Yesus. Saya tidak perlu melihat unsur Allah dalam bentuk manusia gitu. Karena memang unsur itu masih terbatas dalam Tuhan Yesus gitu. Bagaimana ceritanya melekat? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa loh dari diriku. Betul. Diriku loh. Diriku ini siapa? Sebagai manusia. Terus diriku sebagai ilah mana? Nah, itu yang tidak perlu ditunjukkan tadi. Karena yang tadi, ilah itu tidak terbatas dan tidak bisa kita definisikan. Yesus terbatas nggak? Yesus terbatas nggak? Yesus terbatas ketika manusia. Ya udah, berarti dia bukan ilahi. Keilahiannya adalah, loh, kok masih ada keilahiannya? Keilahian Anda yang menobatkan keilahian itu, saya ingin konsentrasinya di situ. Anda yang menobatkan pada diri Yesus itu ada unsur ilahi atau Yesus? Sama berarti seperti Bang Juma mengilahikan Allah ya. Ya, Allah memang sudah mengaku dirinya Allah. Mengaku ilahi, tiada Tuhan selain aku. Akulah yang maha kuasa, akulah yang maha perkasa. Itu klaimnya. Sekarang, ada nggak Yesus mengatakan itu? Kalau dia memiliki kemudian unsur keilahian. Ada Yesus mengatakan itu? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Anda yang itu. Tapi Anda yang unsur-unsur keilahiannya itu sempurna. Ya, itu kan Anda yang melantiknya menjadi ilahi. Anda yang mengatakan sempurna. Betul. Kenapa bukan Yesus? Betul. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu, Bang? Karena iman itu, menurut saya ya Bang Juma ya, sama seperti Bang Juma mengimani agama yang Bang Juma anut.
Artinya saya juga punya kebebasan berpikir untuk mengimani apa yang saya pelajari dan apa yang saya imani adalah benar. Terus kenapa iman Anda itu tidak bersumber dari Yesus, Bang? Iman saya bersumber dari Yesus. Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah ilahi? Sebenarnya Kan Anda yang melantiknya, Bang. Anda yang menjadikan Yesus itu ilahi. Yesus tidak ada pernah mengilahikan dirinya. Sama seperti Bang Zuma, Bang Zuma mengilahikan Allah, ya begitulah kami mengilahikan Tuhan. Karena Allah sendiri yang mengilahkan dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Akulah yang menciptakan, akulah yang mematikan, akulah yang mengadakan segala sesuatunya. Perkataan itu Bang Zuma dapat dari mana? Ya Allah itu sendiri yang mengatakan itu. Di mana? Di Al-Quran. Nah, Al-Quran itu siapa yang buat? Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, menuliskannya siapa? Sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia. Sama Berarti- seperti Yesus penyampai firman. Betul. Tapi Terus? manusia ini berarti yang membuat iman Bang Zuma kepada zat yang tidak terbatas itu kan? Iya betul. Betul, Ilah kan? ilah ini yang menyatakan itu kepada Nabi Muhammad. Ajarkan Betul. kepada manusia, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Nah, Yesusnya ketika dia ilah, siapa yang berhak mengatakan dia ilah? Anda atau Yesus? Nah, itu wahyu itu didapat. Tunggu dulu bentuknya abangku, seperti tunggu apa? dulu. Tunggu dulu, siapa yang berhak menyatakan dirinya ilah? Yesus atau Anda? Ya, kita yang mau. Berarti Anda yang melantik manusia jadi ilah. Bukan. Nah, di mana Yesus mengatakan dirinya ilah? Ya dia adalah firman yang jadi manusia kalau di Alkitab. Kalau itu iya semua orang juga orang tahu alam semesta ini firman menjadi alam semesta ini. Betul. Bahkan menurut Yesus kita semua ini berasal dari firman. Ya, betul. Nah, karena itu Terus apa hubungannya ketika Anda mendudukkan Yesus sebagai ilah, ternyata Anda yang melantiknya sendiri, bukan Yesus. Karena yang tahu Yesus adalah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus yang menjelaskan. Bukankah Anda, bukan saudara saya ini? Nah, yang menjelaskan itu kan murid-murid Bang Juma. Murid-murid lagi, bukan Yesus. Yang menuangkan ke surat itu kan murid-murid. Iya, bukan Yesusnya. Sayangnya bukan Yesus. Sama seperti yang Bang Juma imani. Apa itu? Wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu juga disuratkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, betul. Iya, Nabi Muhammad. Nah, sekarang Tuhanku bukan manusia. Yesus manusia yang turun ke bumi, yang dialah yang pantas mengucapkan siapa dirinya. Ya. Kan endingnya gini abangku. Kami Allah, Anda Yesus. Ya kan? Allah yang berwahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan Allah ini adalah Allah. Dialah Tuhan satu-satunya menurut Allah. Nabi Muhammad ajarkan. Ya. Nah, sekarang Yesus tidak mengajarkan siapa-siapa kalau dia adalah Allah. Kalian datang dari luar, bangsa asing dari Yahudi, mengatakan dia adalah Yahweh, Allah itu sendiri. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari iman ya maksudnya. Udah, kalau begitu kancing baju juga bisa Anda katakan ilah. Sama Yesus halnya yang seperti itu, sama halnya ketika Nabi Muhammad menuliskan tentang Allah dan murid-murid Yesus menuliskan tentang Yesus. Iya. Sekarang Begitulah kami perbedaannya. mengimani keilahian Yesus. Begitulah saya berarti mengimani keilahian Yesus. Oke, baik saudaraku, baik. Artinya kembali lagi ke pola yang tadi, Yesus manusia. Dia berhak berbicara tentang siapa dirinya, tapi dia tidak mengatakan itu.
Nabi Muhammad juga manusia. Dia berhak bercerita tentang dirinya. Dan dia mengatakan dia adalah Rasul. Begitu juga Yesus mengatakan dirinya Rasul. Dan kami pengikut Nabi Muhammad mengatakan dia Rasul. Bedanya Anda mengaku pengikut Yesus, tapi Anda mengatakan Yesus Tuhan. Sementara Yesus mengatakan dia Rasul. Penyimpangan Anda begitu jauh. Bukan penyimpangan, Bang Juma. Lah Yesus mengatakan, abang saudaraku, Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Rasul. Dah selesai. Kenapa Anda mengenalnya sebagai Tuhan itu sendiri? Ya, mereka yang di sana kan konteksnya beda. Ya, murid Yesus. Murid Ya. Yesus mengenal Yesus. Nah, Anda bukan muridnya berarti. Betul. Karena muridnya mengenal Yesus sebagai utusan, Rasul Tuhan Elohim. Anda mengenalnya bukan Rasul Tuhan Elohim, berarti Anda berbeda dengan muridnya. Maka pantaslah kemudian Yesus nanti ketika bertemu dengan orang-orang asing, orang-orang asing ini berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus mengatakan, loh maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Hal daripadaku. Matius 7, 22, 23. Pantas. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus kenal. Jadi Anda asing di mata Yesus nantinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah ini ternyata Anda tidak dikenali. Karena Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau Anda mendengar suara Yesus, tidak ada suara Yesus yang mengatakan aku adalah ilah, aku adalah Yahweh, sembahlah aku. Itu nggak ada. Makanya tadi ku bilang 40 hari Yesus setelah keluar dari kubur dia ngapain? Hanya tampil seperti teror, menampakkan diri. Seketika itu menampakkan diri. Terus lucunya nih, setelah dia menampakkan diri 40 hari 40 malam, tidak ada kemudian ajaran orang-orang yang menulisnya untuk diajarkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi selamanya diajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi. 13 surat buku Paulus itu, 13-nya semuanya dituliskan untuk orang-orang non-Yahudi. Kenapa ketika kemudian Yesus ini adalah benar-benar Yahweh, Tuhannya Yahudi, kenapa Yesus lupa kepada orang Yahudi? Kenapa enggak ngajarin orang Yahudi menuhani, aku loh Yahwehmu, aku loh Yahwehmu. Justru Paulus ke Athena mengajarkan, dewa kamu Yesus loh. Kenapa enggak ngajarkan orang Yahudi, Yahweh yang kalian sembah selama ini, yang kemudian membebaskan kalian dari Mesir, yang datang kepada Musa, itu Yesus loh yang keluar dari kubur. Kenapa enggak ngajarin kayak gitu, Bang? Pertanyaannya sebenarnya bukan kenapa, Bang Juma. Untuk apa? Tapi untuk apa? Dia kan datang untuk dipercaya untuk menyelamatkan orang katanya kan? Ya, betul. Terus kenapa dia nggak selamatkan orang Yahudi? Ya. Untuk apa mereka untuk apa dia hanya menyelamatkan orang Yahudi? Karena dia datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Terus kenapa nggak ngajar orang Yahudi dulu? Orang Yahudi ini sudah dikasih tanda, dan sampai saat ini juga kalau Bang Juma lebih paham mungkin ya, gimana agama Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan nggak percaya. Keluar dari kubur itu Yesus berikan tanda untuk orang jahat. Ketika orang benar datang bertanya, Guru berikan kami tanda. Apa yang Yesus berikan tandanya? Matius 24 nomor 3, murid minta tanda, orang benar minta tanda. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang benar, Yesus nampak di tengah langit. Lalu orang jahat pun datang. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Guru berikan kami tanda. Orang jahat diberi tanda, anak manusia keluar dari kubur. Itu untuk orang jahat. Sedangkan orang benar, anak manusia, Yesus tampil di tengah langit. Antara tanda orang jahat dan tanda orang benar itu berbeda. Kristen berada di mana? Sayangnya berada di tanda angkatan jahat.
yang diperingati pasca keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang jahat. Diterima oleh orang Kristen. Orang Yahudi tidak menerimanya. Murid-muridnya tidak menerimanya. Contoh, Lukas 24 nomor 11. Ketika murid-murid diberitakan oleh Maria bahwa Yesus tidak ada di kubur, dia bangkit. Apa kata murid ke-11 muridnya? Itu omong kosong, tidak masuk akal. Itu cerita dongeng. Masa iya guru Yesus itu keluar bangkit dari kubur? Itu bohong. Murid-murid gak percaya. Bahkan ketika bertemu orang yang ngaku Yesus pun, mereka ketakutan mengira hantu. Ini bukan Yesus ini. Karena mereka memang tidak diberi tanda bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu untuk orang jahat. Itu untuk orang jahat. Makanya dikatakan tadi di awal, di Kisah para Rasul 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, angkatan jahat. Tapi bukan Tuhan untuk angkatan benar. Kenapa? Angkatan benar Tuhannya Elohim, bukan Yesus. Nah, sekarang posisi Kristen di mana? Di antara dua angkatan ini, angkatan jahat atau angkatan benar? Sama-sama Yahudi, Kristen menjadi pengikut siapa? Kristen menjadi pengikut angkatan jahat. Makanya di Matius 23 nomor 15, Yesus berkata kepada murid-muridnya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada mereka orang Farisi. Nah sahabat berkah lunyuk, itu dia perdebatan Bang Zuma bersama oknum Kristen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.